Bayangkan, kamu bercermin setiap pagi, tapi cermin itu bukan dari kaca, melainkan dari pandangan orang-orang di sekitarmu. Seorang sosiolog Amerika bernama Charles Horton Cooley pernah bertanya hal yang sama pada dirinya di akhir abad ke-19. Apakah diri saya benar-benar milik saya atau pantulan dari bagaimana orang lain memandang saya? Cooley hidup di masa Amerika sedang berubah cepat. Faktor industrialisasi, kota besar, media massa, dan budaya kompetisi. Di tengah hiruk-pikuk itu, ia melihat manusia semakin sibuk membandingkan diri. Baginya, rasa malu, bangga, dan harga diri bukan sekadar emosi pribadi. Itu semua adalah hasil dari kehidupan sosial. Ia lalu merumuskan gagasan yang kelak dikenal sebagai looking glass self atau diri seperti cermin. Menurut Cooley, ada 3 tahap saat seseorang membentuk identitasnya. Pertama, kita membayangkan bagaimana kita tampak di mata orang lain. Kedua, kita membayangkan bagaimana mereka menilai tampilan itu. Dan yang ketiga, kita merasakan emosi akibat bayangan itu. Apakah diterima, ditolak, atau diabaikan? Cooley tidak sedang bicara tentang simbol atau bahasa seperti mit kelak. Ia berbicara tentang emosi sosial, yakni perasaan yang muncul karena kita hidup bersama orang lain. Kalau mit mengajarkan kita tentang proses komunikasi, maka Cooley mengingatkan tentang proses perasaan. Ia lebih dulu menanamkan fondasi bahwa diri tumbuh dari cermin sosial, sebelum Mead mengembangkannya ke teori interaksionisme simbolik yang lebih luas. Sekarang, lebih dari 100 tahun kemudian, cermin sosial itu tak lagi hanya berasal dari orang di sekitar kita, tapi juga dari layar ponsel. Penelitian tentang fenomena akun kampus cantik di media sosial menunjukkan bagaimana mahasiswa membangun identitas lewat reaksi publik, yaitu dari siapa yang disukai, siapa yang dianggap menarik, dan siapa yang diabaikan. Kita membayangkan diri kita di mata orang lain melalui foto, komentar, dan like. Kita menebak bagaimana penilaian mereka, lalu merasa diterima atau minder, bangga atau malu. Cermin sosial kini menjadi tak terhingga jumlahnya. Kita bukan lagi hanya bercermin di satu wajah, tapi di ribuan tatapan virtual. Penelitian tentang fenomena lepas pasang jilbab yang sering ditemui di media sosial juga menunjukkan hal yang serupa. Keputusan untuk menampilkan diri di ruang publik seringkali bukan hanya soal keyakinan, tapi juga bagaimana tubuh dan penampilan itu dipersepsi. Citra diri perempuan, kata Cooley, tidak pernah benar-benar lahir sendirian. Ia selalu berdialog dengan tatapan sosial yang ada di sekitarnya. Namun, ada bahaya yang jarang kita sadari. Ketika cermin sosial sudah terlalu banyak, kita mulai kehilangan refleksi diri yang sejati. Kita sibuk menyesuaikan diri dengan pandangan luar hingga lupa bertanya, apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Inilah paradoks yang sudah dilihat Cooley sejak awal abad ke-20. Ironi bahwa masyarakat bisa membangun, tapi juga bisa menekan individu. Namun, Cooley tidak ingin kita menolak masyarakat. Ia justru ingin kita menyadari proses sosial itu, agar kita bisa memilah pantulan mana yang ingin kita percayai. Diri yang sehat bukanlah diri yang menolak cermin, tetapi diri yang tahu kapan pantulan itu jujur dan kapan ia hanya bayangan sementara. Kita bisa mulai dengan cara sederhana, yaitu dengan berhenti sejenak dari kebisingan penilaian, lalu bertanya, apakah ini benar-benar saya atau sekedar diri yang saya kira disukai orang lain? Dalam dunia yang penuh pantulan, kesadaran menjadi bentuk perlawanan paling lembut. Karena menurut Cooley, mengenal diri berarti juga belajar mengenal orang lain yang hidup di dalam kita.
Jadi, saat kamu menatap layar hari ini, cermin sosialmu tidak hanya memantulkan wajahmu, tapi juga seluruh pandangan dunia di sekitarmu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan hidup mengikuti pantulan itu atau mulai menciptakan bayanganmu sendiri? Seperti kata Charles Horton Cooley, diri bukan hanya siapa kita, tapi juga siapa yang kita bayangkan sedang menatap kita. Tulis opinimu di kolom komentar, dan sampai jumpa di konten berikutnya.